segala macam yang terbuat dari plastik, mulai dari kemasan, dari kantong plastik atau wadah makanan, mangkok plastik, gelas plastik, kertas yang coklat yang pembungkus nasi goreng atau apa itu, mie goreng di abang-abang itu, kertas nasi, itu juga di dalamnya ada plastiknya. Nah, semua plastik-plastik tersebut kalau terkena panas, terkena angin, atau ada terkena zat kimia, misalnya kena asam, kena minyak, itu dia akan lepas sebagian. Jadi mikroplastik itu sebenarnya adalah serpihan plastik yang kecil-kecil. Ukurannya paling besar nih 5 mm. PBDES. Nah, hafal loh. Iya kan tadi. Luar biasa. Itu apa? Padahal saya 3 jam loh ngafalin itu. Sampai dicatat lagi. Sampai dicatat. Tapi itu apa dok PBDES itu? Itu bahan kimia yang ditambahkan ke dalam plastik, umumnya digunakan supaya tahan api. Jadi nggak cepet. Kan kalau misalnya kita bawa plastik misalnya buat wadah makanan atau wadah minum, terus panas nih misalnya, atau kuah bakso, atau kopi, biar nggak cepet meleot. Debus tuh ya, tahan api. Debus, supaya plastiknya bisa debus, maka ditambahkan PBDES gitu. Nah, masalahnya si PBDES-nya ini itu tidak bisa bersatu dengan tubuh kita, berantem karena menimbulkan gangguan kesehatan. Pokoknya yang tadi disebutin semua itu BPA, BPF, BPS, talat, logam berat, PBDES, itu semuanya sudah terbukti menyebabkan gangguan kesehatan di dalam tubuh kita, mulai dari hormon, gangguan metabolisme, gangguan tumbuh kembang, gangguan neurologi, gangguan kemampuan daya ingat, dan seterusnya. Itu tuh udah banyak banget studinya. Nah, termasuk yang konten viral itu dok, yang ada pabrik goreng tahunya apinya pakai sampah plastik, itu kalau dimakan sama manusia ya itu tadi ya bisa memunculkan gangguan seperti hormon segala macam tadi ya. Iya, karena yang masuk itu nggak cuma partikel mikroplastik yang berasal dari plastik yang dari sampah untuk bahan bakarnya yang terurai ya karena panas gitu ya. Nggak cuma itu, tapi juga bahan-bahan kimia yang ada di dalam situ juga ikut menguap ke bawah angin, bisa ikut sama tahunya. Dokter Santi, mikroplastik itu bisa jadi ancaman yang serius nggak sih buat tubuh manusia? Harusnya serius ya. Harus serius. Sangat serius malah. Cuma sangat kita serius aja, karena dia ditemukan, coba. Saya pernah nyari bagian tubuh mana yang tidak mengandung mikroplastik. Belum ketemu. Oh iya, semua ada dari mulai darah, urin, keringat. Even keringat juga ada mikroplastik. Ada mikroplastiknya. Wow, jadi sampai ke otak bahkan. Jadi sudah terkontaminasi itu ya tubuh semua manusia. Organ tubuh manusia itu sepanjang sampai saat ini saya nyari nih belum ada yang ketemu. Oh, bagian ini masih belum pernah ditemukan mikroplastik. Bahkan rambut juga, rambut jelas ya karena terpapar. Iya. Itu ancaman serius tuh ya buat tubuh harusnya manusia. Serius, dan yang lebih seriusnya lagi, plastik termasuk mikroplastik itu tidak pernah bisa hilang dari bumi. Jadi dia sama kayak berlian, abadi. Iya, jadi yang bisa itu hanya dia makin kecil, dan karena ukurannya kecil, maka dia bisa masuk, menyusup ke mana aja. Nggak cuman ke tubuh manusia dan jeroannya, tapi juga masuk ke lautan, sampai ke kutub. Masuk ke, kalau di lautan kan dimakan sama plankton, dimakan sama ikan kecil, ikan besar. Sama Patrick. Ya, SpongeBob juga mungkin di dalam tubuhnya itu sudah ada mikroplastiknya. Coba SpongeBob nanti komen ya, kalau tahu ya. Terus dia blip, keluar plastik. Kalau emang ternyata setiap part di tubuh kita itu ada mikroplastiknya, bahkan sampai darah, keringat, di otak juga ada. Kalau gitu gimana dong caranya dok? Supaya kita nih nggak terpapar terus-terusan sama mikroplastik, ada nggak caranya? Nggak ada. Harus dikatakan dengan sangat jujur, tidak ada. Karena bagaimanapun kita berusaha mengurangi, tetap paparan plastik itu ada. Tapi ada nih cara untuk mengurangi, tapi mengurangi buat apa? Ada, menghindari nggak ada.
Oh, kalau mengurangi apa? Kalau mengurangi itu bisa dengan menggunakan ini untuk mengurangi supaya nggak banyak yang masuk atau untuk yang udah ada di dalam biar berkurang. Yang mana? Jangan orang gitu. Kita suruh milih ya udah sahabat Sonora aja suruh milih gimana? Ya udah satu-satu dulu deh ya supaya kita mengurangi paparan yang masuk ya. Iya, mengurangi paparan masuk. Menggunakan prinsip 5R. 5R. Bukan R1. yang rapi, ramah, apa sih? Repeh, kita di kantor ramah, kan pernah ya ada dipopulerkan 5RI. Enggak, doksan aja itu. Enggak, R. Coba dong teman-teman gue. Enggak usah. 5R aja. 5R. R1. Reviews. Reviews itu nolak. Jadi kalau misalnya kita beli ke restoran gitu ya, misalnya udah tahu nggak makan cabe, ya bilang aja nggak usah mas gitu. Oke, itu ya. Terus misalnya dibagi apa gitu, kalau memang nggak pakai nggak usah, jangan diambil. Gratis ini nggak usah, karena kalau kamu ngambil kamu akan nambah pencemaran. Entah di rumahmu, entah di bumi kita yang udah tinggal satu emang cuma satu gitu kan. R2 apa doksan? RR. Salah ya. Reduce itu artinya dikurangin. Jadi misalnya kita beli katakan kalau kita beli Padang deh, nasi Padang. Kan kadang suka lauknya sendiri, kuahnya sendiri, nasinya sendiri, cabenya sendiri, semua dibungkus plastik gitu. Udah gitu makannya sendiri. Iya, kasihan. Soalnya kalau makan berdua nggak kenyang. Nah, kenapa harus dipisah-pisah gitu loh? Kalau misalnya tidak dibutuhkan, ya disatuin aja, nggak berantem ini kan? Iya, makanya. Nah, iya. Baru mau ngeluarin jokesnya, diambil jokesnya kan. R3. Habis nggak janjian sih tadi. R3. Ya, reduce dikurangin. Terus R3 itu artinya reuse. Reuse digunakan reuse kembali. Itu digunakan kembali. Ini agak beda dengan R4. Kalau R4 itu repurpose. Repurpose itu apa? Hampir sama kayak reuse, cuman kalau reuse itu digunakan kembali tapi dalam bentuk fungsi yang sama. Jadi misalnya kantong plastik kantong belanjaan kan untuk meletakkan benda di dalamnya belanjaan gitu, maka dipakai lagi buat ngantongin belanjaan. Jadi misalnya kita ke pasar dapat beli sayur nih, dapat plastik. Nah nanti besoknya kita ke pasar plastiknya dibawa, dipakai lagi buat narok sayur, itu reuse. Tapi kalau repurpose, misalnya apa ya, botol air mineral, kan tadinya itu buat air mineral, buat minum. Nah terus dipotong misalnya buat pot gitu, atau dijahit, dijadiin tempat pensil misalnya. Jadi digunakan untuk fungsi yang berbeda. Atau enggak botol air dipakai lagi untuk jadi wadah sabun. Iya, boleh kan? gitu. Tapi sebenarnya ya udahlah terserah lah. Gitu ya. Pokoknya fungsinya berbeda gitu. Yang selanjutnya yang terakhir, R yang kelima, recycle. Jadi itu tinggal dibawa ke pusat untuk pengolahan sampah, kemudian diubah lagi menjadi bentuk yang total berbeda gitu. Udah ya? Udah. Nah, kalau udah di dalam tubuh, Dok, gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir risikonya? Ya udah sih ya terima aja gitu. Jangan pasrah ya. Jangan pasrah. Ingat, itu mikroplastik kan bisa ditemukan di tinja. Iya. Di urin, di keringat. Tapi sebenarnya di cairan kelamin juga ada. Tapi kan nggak mungkin dong Dokter Santi nyuruh, ya udah banyakin aja cairan kelaminnya, nggak mungkin kan? Jadi yang bisa dibanyakin itu urinnya. Iya. Jadi minumnya dibanyakin. Sebenarnya jangan ntar kata Dokter Santi dibanyakin sebanyak-banyaknya. Enggak gitu juga ya. Biar banyak yang keluar. Biar maksudnya ikut keluar. Terus ada juga ditinja, maka harus buang air besarnya dibuat teratur. Jadi jangan dikumpulin. Kan ada orang suka mau pup aja dikumpulin ya sampai 4 hari. Ya akumulasi jangan. Kalau bisa dibuang tiap hari supaya si mikroplastik ini ikut terbuang. Caranya makan sayur yang banyak, makan buah yang banyak. Iya kayak burung. Kalau di keringat. Tuh masih ada, mumpung ingat beberapa sayuran, misalnya kol, kembang kol, brokoli. Terus kol yang kecil-kecil tuh, tahu kan kol yang kecil-kecil? Nah, itu banyak membantu menetralkan efek-efek dari mikroplastik dan zat kimia yang terkandung di dalamnya atau yang menempel di dalamnya. Nah, terus buah-buah juga. Buah-buah yang kita makan kan ada antioksidannya, ada vitamin mineralnya, itu juga membantu menetralkan efek-efeknya itu. Di keringat ada mikroplastik. Iya, makanya harus banyak olahraga. Iya, betul. Tadinya berharap si Mas Sony ini akan bilang,
makan pedes-pedes biar keringetan. Enggak dong, udah pinter karena udah sehat. Soalnya Iya, udah nonton, betul kamu juga. sehat juga. Terima kasih sahabat Sonora udah nonton. Jangan lupa di subscribe channelnya Sonora, terus di share juga ke teman-teman, terus di Like-nya like belum? juga. Abis itu juga di komen. Thank you dok sarannya, gitu-gitulah pokoknya. Mau sahabat minta Sonora. topik boleh nggak? Oh boleh, kalau ada yang mau request dok topiknya tentang ini ya, langsung aja nanti bakalan langsung kita bikinin kontennya, oke? Ya. Kalau gitu tungguin Kamu Sehat episode berikutnya dan jangan lupa dok San. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Dah.